Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan mengenai kinematika dua dimensi. Jika pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang persamaan geraknya dalam dua dimensi, kita akan lihat sekarang ke gerak parabola. Jadi gerak parabola adalah contoh kasus gerak dalam dua dimensi. Jadi bisa kita pandang gerak dalam dua dimensi, ya. Nah, misalnya ada sebuah partikel bola misalnya dari posisi di sini, kemudian dilemparkan dengan kecepatan awal v0 dengan arah vektor seperti itu, maka nanti lintasannya akan melengkung. Dan lintasan ini adalah lintasan parabola. Karena itu lintasannya, karena lintasan inilah, maka geraknya kita sebut sebagai gerak parabola. Ada beberapa yang menyebut juga dengan gerak peluru, ya. Karena memang kalau peluru ditembakkan, maka lintasannya akan seperti ini, ya. Oke. Kalau ditembakannya begini, vertikal atau membentuk sudut terhadap apa? Terhadap sumbu horizontal. Jadi kalau kita ingin menyatakan posisinya setiap saat, kalau kita ambil satu titik di sini misalnya dengan mengambil vektor posisi ini, jadi setiap saat posisinya RT itu akan berubah, ya. Jadi akan di titik X, Y, di mana X dan Y nya merupakan fungsi dari T. Maka posisinya setiap saat, posisi setiap saat dinyatakan oleh R sebagai fungsi T, maka menyatakan vektor ini berarti X-nya. X-nya juga sebagai fungsi T, ya, karena X-nya berubah juga. X TI ditambah dengan Y X TI ditambah dengan Y TC. Nah, ini persamaan posisinya setiap saat. Nah, untuk melihat bagaimana menganalisis ini, ya, bagaimana kita bisa menyatakan X-nya sebagai fungsi T maupun Y-nya sebagai fungsi T. Nah, dalam hal ini vektornya, jadi kalau misalkan terhadap sumbu X ini membentuk sudut theta, maka V0 itu dapat kita urai, dia kan akan punya komponen, ya, punya komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini adalah, kalau saya pindahkan dulu, ya, ini adalah R sebagai fungsi T, maka ini akan ada komponen pada sumbu X, berarti ini adalah Vx, V0x atau Vx0, dan ada komponen pada sumbu Y, Vy0. Jadi gerakannya dapat dipandang sebagai gerak pada sumbu X dengan kecepatan awal Vx0 dan gerak pada sumbu Y dengan kecepatan awal Vy0. Pada sumbu X, selama gerakannya tidak ada gaya yang searah ataupun berlawanan, sehingga gerakannya kecepatannya konstan. Jadi pada sumbu X bahwa kecepatannya konstan, kecepatan konstan. Kalau kecepatannya konstan, ya, jadi Vx-nya konstan, ya. Kita bisa dapatkan posisinya. Ingat bahwa posisinya berarti X dalam hal ini, ya. Atau perubahan X-nya. Dari kecepatan kita akan dapatkan perpindahan dengan cara mengambil integralnya, ya. Kita ambil besarnya saja. Kalau besarnya tanda vektornya hilangkan, Vx dt.
Ini didalilkan X pada suatu saat T dikurangi pada saat awal. Nah, kalau kita ambil posisi awal X adalah di 0, berarti delta X saja ya. Ini berarti batasnya ini dari 0 sampai T. Karena konstan, maka Vx-nya ketika diintegralkan boleh keluar dari sini. Jadi tinggal integral dt adalah T kan ya. Berarti X-nya adalah Vx dikalikan dengan T. Jadi kalau kecepatannya konstan, maka Vx setiap saat akan sama saja dengan kecepatan pada saat awal ya, Vx0. Sehingga ini boleh ditulis sama saja dengan Vx0 dikalikan dengan T. Jadi setiap saat kecepatannya konstan pada sumbu X ya. Nah, kemudian pada sumbu Y, perhatikan bahwa ini tidak lain gerak yang vertikal. Nah, sudah kita bahas di video sebelumnya, gerak vertikal kan merupakan sepanjang geraknya akan mendapatkan percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Jadi ada percepatan gravitasi arahnya ke bawah, percepatan yang negatif, ya. Nah, kalau ada percepatan, kita bisa dapatkan kecepatannya berarti berubah. Dan bagaimana melihat perubahannya? Maka V, Y atau delta V dapat dulu ya. Dari kalau kita sudah tahu percepatannya, maka delta V-nya kita akan dapatkan integral dari 0 sampai T A ya. Dan dalam hal ini A-nya karena ke bawah berarti kita tuliskan besarnya adalah minus G dalam arah C. Berarti kita dapatkan ini 0 sampai T minus G dt. Ingat delta V itu berarti V pada saat T dikurangi VY pada saat 0. Dan ini karena konstanta ya G-nya berarti adalah minus G C ya. Dikalikan T ya. Harusnya diintegralkan ya. Oke. Kalau batasan 0 sampai T ini hasilnya ya tetap saja di T ya. Ini dalam arah ini. Dan ini ya tidak lain VY T dikurangi V0 VY0 sudah dalam arah vertikal ya, kita tulis besarnya aja VY0 J. Sehingga VY sama dengan apa? Pindahkan nih, berarti VY0 min GT dalam arah J. Kita boleh nyatakan besarnya saja bahwa VY setiap saat berarti hanya satu arah saja ya, adalah VY0 minus GT. Bersama. Jadi kecepatannya pada sumbu Y berubah memenuhi rumus ini. Kemudian kalau tadi pada sumbu X ini ya, posisinya pada sumbu X atau jarak mendatarnya itu berubah menurut persamaan. Nah, bagaimana Y-nya, ketinggiannya? Ketinggiannya bisa kita dapatkan dari sini. Ya. Dari persamaan kecepatan terhadap waktu dapatkan posisi, tambah Y saja ketinggian, berarti kita akan dapatkan ini dulu delta integral VY dt karena dari 0 sampai T. Ini kan tidak lain Y pada saat T, kita ambil yang skalarnya saja karena sudah pasti satu arah. YT dikurangi dengan Y0 sama dengan integral dari 0 sampai T, VY nya adalah VY0 min GT dt. Berarti Y pada saat T sama dengan Y0 nya kita langsung pindahkan ke kanan saja ya, Y0 plus integral ini kan tinggal VY0 dikalikan dengan T min integral ini adalah setengah G T kuadrat.
Oke, jadi ini adalah persamaan posisinya. Dalam hal ini X-nya memenuhi rumusan ini, Vx0 kali T, dan Y, T-nya memenuhi perumusan gerak vertikal, ya, Y0 plus V0T min setengah GT. Jadi gerak parabola berarti simpulannya dapat dipandang sebagai gerak dalam dua dimensi, di mana pada sumbu X kecepatannya konstan, berarti GLB, ya, dan pada sumbu Y kecepatannya berubah menurut persamaan ini, yang konstan adalah percepatannya dan posisinya memenuhi persamaan ini. Jadi hanya 1, 2, 3 rumusan saja dengan mengingat konsep gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, kita bisa memecahkan persoalan terkait dengan gerak parabola. Kita lihat contohnya. Dari ketinggian 80 meter di atas tanah datar, benda dilemparkan ke arah atas membentuk sudut 37 derajat terhadap horizontal dengan kecepatan 50 meter per sekon. Tentukan tinggi maksimum dari lintasan benda, jarak mendatar maksimum yang dicapai benda. Kalau kita gambarkan terlebih dahulu, misalnya ketinggian 80 meter, jadi X dan Y dalam meter, ya. Y dalam meter, demikian pula X dalam meter. Ini acuannya di tanah. Terhadap arah mendatar dilemparkan dengan sudut 37 derajat. Ini kecepatan awalnya, V0-nya, vektornya, ya. Nanti kan lintasannya, tentu saja dari lintasan ini kita akan dapatkan titik tertinggi di sini, titik puncak. Kemudian di sini jarak jangkau maksimum ini adalah X maksimum. Kemudian puncaknya kita nyatakan misalkan dengan Y maksimum, tinggi maksimumnya. Jadi Y adalah ketinggian, X adalah jarak horizontal. Baik. Nah, untuk memecahkan persoalan ini, kita pandang saja terpisah masing-masing. Jadi seolah-olah ada gerak pada sumbu X, ada gerak pada sumbu Y. Namun tentu saja karena dipisah gerakannya, V0-nya ini harus kita urai juga, ya. Kita dapatkan komponen ini adalah V0 dalam arah X atau Vx0, ya. Vx dalam arah 0 kepada apa? Ya, kecepatan awal lah pada sumbu X, ya. Ini adalah kecepatan awal pada sumbu Y, V0. Boleh kita nyatakan besarnya saja, ya. Nah, arah atau dalam satu arah saja untuk sumbu Y saja atau sumbu X saja. Nah, dari sini pertanyaan ini, ya, kalau kita ingin tahu tinggi maksimum berarti kita harus nyari Y. Jadi untuk yang A kita harus tahu Y. Tadi Y itu posisinya atau ketinggiannya setiap saat dinyatakan oleh Y0 plus V0 dikalikan dengan T min setengah GT kuadrat. Berarti kita harus tahu dahulu waktu. Berapa waktu yang diperlukan benda untuk sampai ke titik tertinggi. Nah, selain ini kan ada juga pada Y berlaku gini kan, ya. Vy setiap saat sama dengan Vy0 minus GT. Nah, karena gerak vertikal, ingat pada gerak vertikal kalau hanya gerak pada sumbu Y saja, bayangkan di titik tertinggi kecepatannya sama dengan 0 kan, ya. Jadi titik tertinggi di puncak, maka Vy0 minus GT akan sama dengan 0 di puncak, ya. Atau dengan kata dari sini kita akan dapatkan bahwa T-nya sama dengan apa? Vy0 dibagi G. Vy0 dibagi dengan G. Berarti berapa? Nah, harus tahu dulu Vy0 itu berapa, Vx0 juga berapa. Dari gambar, coba kita cek sini, ya. Ini kan sebuah segitiga siku-siku kan, ya. Ini bagian sisi samping, maka kita akan dapatkan bahwa Vx0
Itu berarti samikos, sampingnya berarti simirnya apa panjangnya V0 dikalikan dengan cos 37. Kita akan dapatkan ini berarti 50, cos 37 itu kira-kira 4/5, berarti 40. Sementara Vx0 atau Vy0 sisi depan V0 dikalikan dengan sin 37, 50 dikalikan dengan sinnya adalah 3/5 kira-kira, berarti 30 meter per sekon. Sehingga ini berarti sama saja dengan Vy0 nya adalah 30 dibagi dengan 10, G ambil 10, berarti 3 sekon ya, 3 sekon. Baru kita akan dapatkan Y maksimum, berarti sama saja dengan Y pada saat T nya 3 sekon. Masukkan Y0 nya adalah 80 plus Vy0 nya adalah 30, T nya adalah 3 min setengah, G nya 10, 3 kuadrat. Berarti 80 plus 90 min 45, berarti 125 meter ya terhadap tanah. Kemudian yang kedua, yang dicari apa? Yang dicari adalah jarak. Nah, X maksimum. Berarti pada sumbu X kita lihat. Tadi pada sudah kan X setiap saat sama dengan Vx 0 dikalikan dengan T. Berarti kita tinggal mencari T. Berapa waktu yang diperlukan saat mulai dia dilemparkan sampai tiba di sini. Nah, untuk mendapatkan berapa lama waktu yang diperlukan sepanjang lintasan ini, nah, kita tinggal lihat di sini bahwa pada saat dia tiba di tanah, posisinya yang awalnya 80 menjadi 0. Maka kita bisa gunakan rumus ini. Bahwa Y setiap saat sama dengan Y0 plus Vy0 T min setengah GT kuadrat. Pada saat tiba di lantai atau di tanah 0. Tinggi mula-mulanya 80. V0 nya adalah 30. Kali T min setengah kali G nya 10, hampir saja ya, 5 T kuadrat. Masing-masing ini kelipatan 5. Kalau kita bagi dengan minus 5. Kalau kita bagi dengan minus 5, T kuadrat jadi apa? T kuadrat ya. Bagi minus 5 berarti minus 6T. Bagi minus 5 min 16 ya. Sama dengan 0. Nah, kita bisa dapatkan T-nya. Ini kan tidak lain persamaan kuadrat. Bisa difaktorkan? Bisa ya. Berarti apa ini? T dikurang 8 dikali T plus 2 sama dengan 0. Kan ya? Oke, karena kan 8 kali 2 16. Baik, kita akan dapatkan. Kita ambil T yang positifnya mana? Jadi T-nya adalah yang 8 sekon. Jadi dia tiba di sini pada saat T sama dengan 8. Kita dapatkan X, T-nya tadi kan rumusnya adalah Vx0 dikalikan dengan T. Karena yang dicari X maksimum, maka X maksimum adalah X pada saat T-nya 8. Vx0-nya adalah 40 dikalikan dengan 8. Berarti 320 meter. Oke. Contoh yang kedua, ini ada pesawat terbang, pesawat tempur ya, terbang mendatar dengan kecepatan 720 km per jam pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Di permukaan laut tampak kapal musuh sedang berusaha menghindar dan dipacu dengan kecepatan 360 km per jam dalam garis lintasan sejajar dengan lintasan pesawat dengan arah yang sama. Pada jarak mendatar berapa meter, pilot pesawat tempur harus menjatuhkan bom agar kapal musuh kena sasaran. Baik, jadi kalau kita ilustrasikan dahulu ya, ini ada permukaan laut, katakan permukaan lautnya datar. Ini ada kapal laut.
Kemudian di sini ada pesawat tempur. Pesawat tempur berada pada ketinggian 800 meter. Sedang bergerak dengan kecepatan dalam arah mendatar. V tentu saja mendatar dalam arah X. Sama dengan 720 km per jam. Nah, suatu saat dia harus menjatuhkan bom, dan bom, nah, pertanyaan kan pada jarak berapa ini ya dari pesawat ke ini supaya bom itu tepat jatuh. Nah, si kapal sendiri sedang bergerak dengan kecepatan katakan V kapal ya, dalam arah X juga ya. Oke, V kapal dengan kecepatan 360. Karena kapalnya sedang bergerak ya, maka bom akan mengenai kapal ketika misalkan kapal sudah berada di sini gitu ya. Jadi, nah, misalkan di sini ya, saya tidak gambarkan. Nanti akan lintasan parabola dan jatuh dari sini. Jadi setelah si kapal menempuh jarak ini, jarak mendatar. Jadi katakan ini adalah delta X antara si pesawat dan perahu, sementara ini adalah X yang ditempuh oleh si kapal. Berarti sementara dari sini sampai sini adalah apa? Jarak terjauh yang dicapai oleh si bom, X maksimumnya. Oke? Nah, itu kira-kira ilustrasinya. Nah, dalam hal ini kecepatannya kita ubah dulu ke dalam meter per sekon ya. 720 km per jam. Silakan dihitung, ini 200 meter per sekon ya. Konversi kilometer dan jamnya ini berarti 100 ini ya, ini 100 meter per sekon. Untuk mendapatkan delta X, nah mudah saja nih, delta X kalau lihat dari gambar di sini, maka delta X tidak ada apa? X maksimum yang dicapai oleh peluru, bom ya, dikurangi apa? X kapal, itu kan ya. Jadi delta X yang kita cari adalah X maksimum yang dicapai peluru dikurangi dengan X kapal. Bom ya, bukan peluru ya. Oke, bom. Nah, ini X maksimum tinggal Vx dikalikan dengan apa? T kan ya? Karena geraknya gerak dalam arah mendatar saja kita lihat. Dimana T ini berarti T waktu untuk mencapai jarak maksimum. Sementara yang ini kecepatan kapal dikalikan dengan, nah, karena waktunya bersamaan ya geraknya. Ketika ini melepaskan bom ini sudah bergerak ya. Maka waktu untuk tiba di titik ini harus waktu yang sama. Jadi kali T juga. Atau berarti Vx dikurangi dengan V kapal dikalikan dengan T. Nah, persoalan kita tinggal mencari apa? T. Berapa waktu untuk tiba di sini? Nah, untuk waktu tiba di sini kita bisa lihat dari gerak parabola yang ini ya. Gerak karena ketika tiba di sini kan y-nya 0. Ini kan tidak lain y, 0 ketinggian mula-mula. Ketika tiba di bidang datarnya 0, maka kita gunakan yang y T sama dengan y0 plus Vy0 dikalikan dengan T min setengah dt kuadrat. 0 sama dengan tinggi mula-mulanya, maaf tintanya habis ya, 0 sama dengan 800 plus Vy0. Berapa Vy0? Nah, kita lihat ketika di sini dia kan si pesawat sedang terbang mendatar. Berarti dia tidak punya kecepatan pada saat awal ya, tidak punya kecepatan dalam arah vertikal. Berarti Vy0-nya sama dengan 0. Min, nah ini G-nya masukkan 10 ya, 10 bagi 2 berarti 5 kali T kuadrat
Jadi kita akan dapatkan 5T kuadrat sama dengan 800. Berarti T kuadratnya sama dengan 800 dibagi 5, 160. Berapa itu T-nya? 16, berarti 4 akar 10 ya. 4 akar 10 sekon. Oke, masukkan ke sini. Berarti PX-nya 200 dikurangi dengan 100 dikalikan dengan 4 akar 10. Itu pada jarak 400 akar 10 meter. Oke. Sementara sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.